Hai. Halo Mbak, apa kabar? Iya, lama banget kita nggak ketemu. Iya, long Like time 2 no see tahun ya. kali. Oh iya, 2 tahun. 2 Kita, tahunan tuh. Terakhir depan kamera, oh kamu betul. lagi show di TV One ya? Iya, Mbak Zoya jadi 2 narsum tahun, kan 3 waktu tahun itu lalu. kan. 2017, hampir 3 tahun Mbak. 2017 ya? Oh my God. Iya. Gimana Mbak? Sehat kabarnya Mbak? Sehat, thank God. Sehat. Kayaknya makin sibuk aja ya selama PSBB, malah makin sibuk ya ini. Iya ya, ternyata ya. Iya nggak? Kamu ngerasain hal yang sama nggak sih? It was like sehari itu bisa berapa meeting gitu. Dan Betul. karena meetingnya itu online, Online. lebih banyak gitu meetingnya. Kayak Iya. Justru kalau online gini kita bisa melakukannya bisa lebih dari 2 kali, 3 kali kan ya? Kalau misalnya normal gitu ya, paling banyak Iya. tuh kayak 3 meeting di tempat yang sama. Betul. Ya. Misalnya kita satu mall gitu, cuma tinggal pindah resto aja. Iya. Tapi kalau ini, aku tuh pernah sehari kayak 5 meeting gitu langsung. Iya. A lot, Ini, man. jadi ternyata lebih efektif mana nih? Lebih efektif sebelum PSBB apa pas PSBB nih? Kayaknya. Iya, kalau efektif sih untungnya kita sama-sama produktif gitu ya. Iya. Cuma kalau mau bilang lebih lelah, kok kayaknya jadi lebih lelah sekarang ya. Karena nggak ganti pemandangan kali. Iya sih. Terus like, wow. A lot. Oke Mbak Zoya, Mbak, ini saya mau memperkenalkan dulu Mbak Zoya ke teman-teman. Sure. Teman-teman pastinya semua udah kenal nih Mbak Zoya kan, pasti udah sering lihat di TV. Nah, Mbak Zoya ini seorang psikolog seksual, Mbak ya? Ya kan? Oke, jadi teman-teman pasti udah sering lihat beliau dan malam ini kita akan membahas tentang pastinya ngomongin seputar PSBB. Nah, Mbak Zoya nih. Iya. Kalau kita ngomongin PSBB, kan tentunya kita semua itu semuanya ada di rumah saja kan. Jadi semestinya dengan sebisa kita mungkin lah ya. Betul. Dan tentunya ketika semua anggota keluarga ada di rumah, suami, istri, anak-anak, semestinya kan bisa semakin meningkatkan hubungan. Tapi ternyata data Komnas Perempuan melaporkan ternyata selama PSBB angka kejadian KDRT malah meningkat. Loh, kok bisa? Nah, ini kenapa Mbak Zoya? Suffocating kayaknya ya. Iya. Kalau itu menarik sih, angka itu makin tinggi karena ada beberapa kasus ya. Ini aku nggak ngomong general, aku ngomong kasuistik dulu ya. Gitu. Kalau ini bisa mewakili general ya syukur-syukur gitu ya. Karena aku baru bisa ngomong general if this is my own research ya kan. Tapi dari kasuistik yang aku tangkep ada 2 hal nih ternyata nih Haikal. Jadi first of all adalah mereka-mereka yang memang tadinya udah punya sejarah kekerasan domestik atau kekerasan dalam hubungan gitu ya. Kan selain rumah tangga kan juga sebenarnya ada mereka yang tinggal bareng dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga ngalamin problem yang kurang lebih hampir sama dengan keluarga gitu. Jadi ketika pasangan yang sebelumnya memang sudah ada sejarah, ini malah makin escalating ketika mereka sama-sama berada di ruangan yang itu-itu aja gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, rumahnya lumayan besar, ada tingkat atas dan tingkat bawah gitu ya misalnya. Misalnya yang satu untuk me time gitu ya, mereka misalnya yang satu coba untuk nonton TV di bawah gitu. Yang satunya lagi baca buku di atas gitu ya. Jadi ada waktu-waktu benar-benar terpisah dalam satu rumah sekalipun. Ya itu pun akan menimbulkan kepenatan dan segala macam ya kan, dan bosen kayak gitu misalnya. Nah, itu satu hal. Tapi sayangnya pada masa-masa seperti pandemi ini tingkat stres kan juga makin tinggi ya. Betul. You know how cortisol works. Cortisol itu kan sebenarnya melindungi kita ya enggak. Jadi, cuma cortisol itu kan adalah fight or flight gitu. Dia adalah hormon stres ya kan. So we all have that gitu. Jadi ketika kita cortisol ini dia itu kan adalah hormon anti cemas ya, dia nggak rela kita cemas. Jadi setiap anxiety yang dia rasakan dalam tubuh kita, dia mengeskalasi sebenarnya dengan tujuan untuk menjaga kita gitu kan. Nah, kitanya yang harus sadar sebagai manusia ketika kita dalam kondisi stres, which is kita nggak bisa mengontrol stres itu, yang bisa adalah kita mengelolanya. Nah, mereka-mereka yang tidak punya sejarah ini menambah
jumlah kekerasan domestik gitu. Oke. Karena stresnya ini sendiri yang mereka nggak bisa kelolanya, ya kan? Karena gini, you are also a sexologist, ya kan? And you are a doctor gitu. Kan kalau misalnya kalau kita mau dikasih logikanya tentang kondisi medis yang terjadi pada diri kita bisa handle secara logika. Tapi kadang-kadang kondisi-kondisi yang dikasih tahu sama dokter atau tenaga medis itu tidak bisa mengobati kondisi mental kita atau kondisi hati kita. Iya. Nah, kecemasan yang nggak bisa diproses sama kebanyakan orang, akhirnya tereskalasi dia sampai di dalam rumah. Itu sih Haikal yang my biggest concern sekarang gitu. Jadi orang-orang yang tadinya justru nggak bermasalah, begitu dikurung di dalam rumah, terus dia jadi malah jadi problem gitu. Karena mereka ketakutannya, stresnya gitu-gitu loh. Mereka nggak bisa handle. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin stres, ini kan responnya adalah fight, melawan, atau flight, lari kan. Yes. Nah, di masa PSBB kita nggak mungkin flight, nggak mungkin keluar rumah kan. Nah, ini pilihannya hanyalah fight, melawan. Nah, jadi bagi mereka yang kurang cakap mengendalikan emosinya, kemungkinan untuk timbul KDRT bisa muncul. Tinggi. Tinggi. Nah, Mbak, apakah stres ini kan memang disebabkan karena pertama, ketidakpastian keadaan ya, ketidakpastian apakah kapan wabah ini akan berakhir ya, kekhawatiran terkena penyakitnya, kemudian ketidakpastian ekonomi ya, kemudian ini bagi pasangan yang sudah berkeluarga Mbak ya, yang memang dulu ketika sebelum PSBB tidak ada sejarah KDRT. Nah, tiba-tiba si istrinya mendapatkan beban tambahan. Jadi sebagai ibu rumah tangga membantu anak-anaknya sekolah dari rumah, bahkan tetap andai kata dia bekerja tetap bekerja dari rumah. Nah, sedangkan jadi apakah ini merupakan karena si istrinya mendapatkan tambahan peran akibat PSBB, kemudian suaminya juga karena menghadapi masalah tidak lagi mendapatkan pendapatan yang cukup sehingga timbullah masalah stres gitu. Nah, sehingga suaminya mungkin andai kata dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bisa menyalahkan istrinya. Seperti itu nggak? Right. Itu benar. Itu ada satu kontribusi tuh. That's exactly. Jadi gini kan, kita kan kalau misalnya kebanyakan suami istri ya yang sudah sampai duduk di sofa saya, berarti kan sudah konseling ya gitu. udah epic. Kalau misalnya belum mentok banget, biasanya belum mau datang karena takut masih kalau datang ke psikolog disangka gila, padahal kalau udah gila saya mah udah tinggal kasih ke psikiater ya, udah saya nggak bisa handle. Tapi justru ketika dia mulai suffocating gitu ya, banyak pasangan yang take it for granted selama ini. Jadi ada hal-hal yang mengganggu, tapi mereka terbiasa escaping atau melarikan diri tadi. Nah, ketika nggak bisa melarikan diri kemana? Ke pekerjaan, ya kan? Kita nggak usah ngomong deh soal perselingkuhan dulu ya. Kita misalnya ngomong soal melarikan diri kan apa? Kan bisa aja escapingnya tuh kerja atau anak, ya kan? Misalnya ya. Selalu bisa kita kita evading tactic. Jadi kita selalu mengalihkan gitu isu dengan tidak menghadapinya karena ya udahlah males, yang penting ngurusin anak gitu, yang penting sama-sama, yang penting pergi kerja. Nah, sekarang semuanya itu diambil dari kita. Mau nggak mau, core of the problem. Jadi kalau misalnya yang selama ini tidak pernah ada sejarah kekerasan, tidak pernah ada di dalam toxic relationship. Pertanyaan saya, pernahkah ketika Anda bermasalah dengan suami atau dengan istri, Anda nyinyir? Nyinyir itu adalah tanda-tanda khas sebenarnya Anda berada di toxic relationship. Kalau Anda punya masalah, Anda harusnya bisa ngobrolin kan istilahnya. Kalau kita punya masalah, sebenarnya kita harus bisa mencari cara untuk mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Kalau kita nggak mampu mengkomunikasikannya, kita biasanya caranya apa sih? Nyinyir, ya kan? Mau nyinyir di sosial media kah? Mau misalnya apapun kesalahan suami atau istri yang dilakukan, terus kita nyinyirin, itu kan sebenarnya kita dalam kondisi toksik, cuma terselubung. Nah, hal-hal ini escalate, akhirnya jadilah ada di sini. Nah, sekarang Anda nggak punya pilihan gitu. Kalau misalnya Anda tidak pernah mengalami situasi kekerasan sebelumnya, tapi sekarang baru mengalami kekerasan. Pertama, acceptance. Terimalah keadaan bahwa Anda sedang dalam kondisi stres. Orang-orang yang langsung, enggak, saya mau positive thinking. Jadi,
sorry ya, positive thinking is a total BS. Kalau kamu nggak bisa menerima kondisi bahwa yes, gitu ya, I'm powerless over this situation. Betul. Karena orang banyak yang nggak mau menerima dirinya itu powerless karena nggak dong, gue tuh nggak lemah. Justru ketika kamu sedang merasa lemah, kamu sedang merasa stres, kamu accept, kamu bisa merangkul kondisi itu, ya, kamu justru akan bisa survive gitu. Tapi orang-orang yang soto yang kayak nggak punya Tuhan aja stres, masalahnya nggak punya Tuhan, kita manusia akan stres karena si kortisol ini gitu. So kortisol itu membantu kita supaya kita punya libido hidup, ya kan? Kortisol itu adalah kalau manusia nggak punya rasa takut, kita nggak akan ngapa-ngapain. Nah, karena kortisol itu terberi dalam tubuh kita, kitalah yang harus menenangkan dia. Misalnya pada saat stres gitu ya, anggap aja kortisol ini adalah our alter ego gitu ya. Jadi, aduh Zoya, ini keadaannya kayak begini, kamu akan stres, kamu akan begini-begini. Yang bisa saya lakukan apa? Iya, pasti saya akan tertekan, tapi saya akan berusaha yang terbaik gitu. Berusaha yang terbaik untuk melakukan apa saja buat diri saya dan buat orang-orang yang saya kasihi gitu. Ketika ditenangin begitu kan dia akan diem. Nah, sama aja kayak misalnya let's say aku adalah kita teman baik kan gitu misalnya ya. Terus satu kali aku datang ke Haikal bilang gini, Haikal jangan deh kamu jangan milih jalan kiri, kamu ke kanan aja. Karena gini-gini, ini bener loh, aku udah tahu nih, ini baik, this is make me nervous because I'm your best friend. Terus misalnya Haikal brush me off gitu, kayak misalnya, udahlah Mbak Zoya diem aja deh, aku yang jalanin kok, bukan dirimu. Aku kan pasti akan, gue kasih tahu, gue mau ngelindungin dia malah ini. Nah, kira-kira perasaannya kortisol tuh kayak gitu tuh. Ketika kita mendinai pada saat dia memberikan rasa takut pada kita, dan kita nggak peluk, dia nggak bilang, oke, memang ini menakutkan. Tapi aku sedang mencari cara gitu. Kan aku akan mencari cara untuk survive ini. Makasih ya untuk ngingetin aku. Kalau dia begitu kan dia akan jadi lebih tenang. Kalau kita selalu udahlah positive thinking, dia akan nyecer kita terus karena dia harus mencari tahu kamu akan dalam keadaan baik-baik aja. Oke, Mbak. Kalau gitu, betul. Nah, kalau gitu, bagi mereka yang sebelumnya tidak ada KDRT, kemudian pada saat PSBB ada KDRT, berarti mereka ini dulunya hubungannya sudah menjadi transaksional. Karena dulunya, lupain deh, udah deh, jadi kayak menghindar aja. Nah, di saat PSBB udah nggak bisa menghindar, dihadapi ya, seperti ini jadinya. Iya, exactly. Gitu. Nah, sekarang buat mereka yang udah keadaan di sini mau gimana? Nah, makanya ini banyak yang pengen mengajukan cerai gitu ya. Konseling online, apa segala macam. Saya bilang sabar. Ini harus dihadapi dulu gitu sampai berarti kan ini sudah ada masalah sebelumnya. Kok tiba-tiba gara-gara PSBB malah mau cerai? Sebelumnya nggak pernah ada kasus apa-apa. Karena ya gitu, nggak menyelesaikan. Saya bilang gini ya, cerai itu bisa bagus kalau memang ini jalan keluar yang terbaik setelah kamu perjuangkan. Tapi nggak bisa. Cerai itu bukan jalan keluar. Betul. Iya kan? Kan banyak orang mikir, yaudahlah kalau kita nggak cocok, kita cerai aja. Wait, tunggu dulu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Karena kalau kamu tidak berusaha melakukan sesuatu, apakah perjuangan ini ini karena ego ya, atau karena kamu capek gitu ya, kamu mau cari jalan pintas, akhirnya kamu divorce. Besok-besoknya gitu ya, apapun relationship yang kamu hadapi nggak akan pernah sehat. You cannot get over something that you never really realizing it gitu. Kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan satu problem, apalagi dalam relationship, efeknya akan snowball gitu. Kesana-kesananya meskipun kita udah nggak cinta lagi sama orang, kita emang udah nggak mau gitu, karena kita marah or whatsoever, apalagi karena marah gitu ya keputusannya. Itu akan bikin kita jadi selalu akan berproblem ke depannya. Mau sama istilahnya mau punya relationship sama malaikat juga akan problem gitu. Tapi ini memang menarik Mbak, karena China setelah 4 bulan lockdown itu ternyata angka perceraiannya meningkat setelah lockdown. Right. Nah artinya selama ini banyak pasangan yang menjalankan hubungan transaksional itu loh. Iya, it's so sad. Dan di Indonesia juga sebenarnya gitu. Padahal
Padahal ketika sebelum menikah itu kan hubungannya kayak romantis banget, mesra banget. Nah, kenapa tiba-tiba udah menikah malah jadinya kayak hambar gitu loh. Jadi udah kayak apa ya, kayak saya sama-sama happy lah gitu loh. Tapi sebetulnya nggak happy mereka aja gitu loh. Exactly. Ini aku mau negor temanku dulu. Hai Ken, thank you. Ini ada 2 teman aku dari psikologi, Ken dan Esther Andangsari. Tadi Esther udah ambil S3 soal research sehubungan dengan internet, adiksi internet gitu. And it's actually very interesting. Kenapa sampai transaksional gitu? Karena masih banyak orang ya, terutama di Indonesia itu berpikir bahwa ya kalau kita menikah itu selama dia nggak macam-macam ya, selama dia nggak narkoba, selama dia nggak judi, selama nggak dia having affair gitu, seolah-olah semuanya akan baik-baik aja. Padahal kita tahu itu kan di atas kertas ya. Seseorang yang di atas kertas baik-baik aja belum tentu jaminan kita akan punya connection dengan orang itu. Betul. Gitu. Setuju. Well, marriage life is a lot kalau nggak kita ngelakuin Allah ya. Gitu. Jadi koneksi seperti apa? Nah, kalau buat saya sekarang, sekarang kan kita dalam titik nadir nih sebenarnya ya. Kita sudah mulai exhausted dengan situasi, and we cannot do anything juga gitu with the situation. So, let's get up. Let's try a new routine. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk mengalami karantina, bagaimana kalau kita juga melakukan sesuatu yang berbeda terhadap pernikahan kita? Dulu kita nggak pernah punya waktu. Sekarang, with all of the pandemic in the world, kita dikasih waktu istilahnya sama Tuhan. Tiap detik gitu. You have to face your biggest fear. Buat mereka yang nonton ini dan belum menikah gitu. Ini adalah pembelajaran. Kalau kamu menikah, jangan menikah dengan orang that you can live with. Kayaknya gue bisa hidup sama nih orang. Yakin. Coba ya, tanyakan diri kamu sebelum kamu menikah, apakah semua kekurangannya dia, kalau 24/7 saya berada dekat dia, saya tidak akan suffocating. Ya, this is a very important lesson, kan? Betul, kita capek nggak sama dia 24 jam sehari gitu, 7 hari seminggu gitu. Apakah kita saling menghadapi satu dengan yang lain? Jadi kalau cinta, saya yakin semua orang pasti masih cinta. Ada orang yang cinta juga cerai kok gitu ya. Cinta itu perlu gitu ya. Tapi kalau kita cuma mau menikmati kebaikan-kebaikan dari orang itu, kita akan bisa baik-baik aja. Tapi justru pertanyaan terpentingnya, orang yang kamu cinta ini kan tetap punya kekurangan. Mungkin dari 10 kepribadian yang ada di orang tersebut, 8 itu adalah kebaikannya yang membuat kita mau mencintai dia, tapi 2 ini adalah kekurangannya. Nah, dari 2 kekurangannya ini, sanggup nggak kita hadapi setiap hari 24/7? Anggap aja kita lagi karantina. Setiap detik gitu. Jadi, coba kita sama-sama ngelihat, oke, kalau saya bisa menerima kekurangannya dia, you probably gonna be a good couple. Nah, intinya, pada saat kekurangannya dia annoyed you, ya misalnya, kadang-kadang bukan kekurangan, tanda-tandanya kalian udah mau burn out sebagai couple ada lagi nih, aduh saya dengar napasnya dia aja kesel. Kamu kok kalau minum sup nyeruput, padahal misalnya selama 5 tahun pernikahan atau 15 tahun pernikahan dia nyeruput sup gitu-gitu aja gitu. Suddenly all the little things yang dulunya cute for you gitu, it's totally annoying gitu kan ya. So apa yang bisa dilakukan pada saat udah dalam kondisi kayak gini dan saya ingat ada satu klien saya lagi masa lockdown gini kan, dia bilang gini, dia lagi mau menikah gitu ya. Terus pertanyaannya gini, Mbak, pas masa lockdown ini saya jadi bertanya-tanya, saya mau nikah apa enggak ya? Oh ya, apa yang membuat kamu takut? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, aku takut bosen, Mbak. Iya sih. Nah, aku bilang gitu, apakah kalau bosen kita harus putus sama pacar? Apakah kalau bosen kita harus cerai? Gitu. Pertanyaannya kan kita manusiawi, kita akan bosen. Kalau sampai kita bosen, itu tandanya kita itu kurang nge-charge. Jadi pada saat kita bosen, jangan nyalain pasangan, jangan nyalain pacar, jangan nyalain suami ataupun istri. Coba lakukan sesuatu, berarti kamu kurang merasa hidup kamu bermakna. Read the good book, watching a TV gitu ya, hang out atau ngobrol sama teman-teman kamu yang cowok, kalau kamu cowok, yang cewek sama yang cewek gitu. Nah ini akan ngebantu gitu. Jadi kita nggak terjebak dalam relationship yang akhirnya jadi toxic gitu. Dan ujung-ujungnya mungkin ya yang transaksional seperti ini kadang-kadang sering menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan. Kayak misalnya, gue nggak happy, ini pasti salah lu nih, gue nggak happy.
Iya. Oh iya, gitu. betul-betul sih. Karena nobody can make us Iya. happy but ourselves gitu. Kalau kita Iya. nggak bahagia sama diri kita jadi akan transaksional dan Iya. jangan hitung-hitungan deh gitu. Kalau misalnya hitung-hitungan kayak misalnya ya udah ya kan kamu sumbangannya duit segini. Kalau kamu sumbangan segini, aku ngasih ini ya gitu dalam relationship. Gini, anggap aja supaya kita nggak transaksional lagi ya dalam menjalankan relationship. Mesti lihat bahwa yang namanya pernikahan itu sebenarnya seperti dua company yang sedang merger. Kalau merger kan fair ya. Betul. Nah pada saat merger, company merger itu kan juga dia akan menyatukan culture, budaya, konektivitas. Jadi connectionnya juga ada, tapi juga di atas kertas kita fair. So anggap aja ini adalah sebuah pernikahan itu adalah sebuah meja. Ya, di mana di meja itu kamu akan menaruh sesuatu di dalam pernikahan ini. Nah, setiap pernikahan yang tidak akan menjadi pernikahan yang transaksional, jika di atas meja ini, ya, apapun di atas meja, kamu makan berdua dan kamu taruh berdua di atas meja. Nah, pertanyaannya, apakah yang sudah kamu taruh di atas meja ini untuk kebaikan diri kamu dan pasangan kamu? Sebelum ngomongin anak-anak. Anak-anak soalnya biasanya orang akan lebih otomatis karena darah daging sendiri ya gitu. Sementara kalau pasangan you have to make effort kan untuk bisa menyesuaikan dan sebagainya gitu. Iya, setuju banget Mbak. Nah Mbak, ini berdasarkan laporan juga ternyata jenis KDRT ini tidak selalu dalam bentuk fisik ya. Bahkan bisa dalam bentuk psikis, bahkan juga finansial juga bisa ternyata. That's actually sad, benar banget. Jadi yang dan paling susah diiniin juga Haikal, paling susah sebenarnya ketika dilaporkan ya. Berapa kali aku nemenin pelaporan kekerasan gitu dalam rumah tangga, apalagi yang melukai psikologis gitu ya, psikis. Karena ketika dia memberikan sindiran, merendahkan kita atau dikenal dengan istilah gaslighting, gaslight itu paling parah. Jadi mungkin yang masih belum familiar dengan istilah gaslight itu adalah kondisi manipulatif dari salah satu orang ke orang lainnya ya, dari pasangan kepada kamu, di mana di dalam kondisi gaslight itu kamu dibuat selalu merasa bersalah gitu ya. Kamu akan dibuat merasa tidak good enough. Apapun yang kamu lakukan itu akan disalahkan oleh dia gitu. Jadi dia akan mempertanyakan kayak misalnya kayak kamu jadi mikir, gue nih gila apa enggak ya? Apa gue mesti ngapain ya supaya dicintai sama dia gitu. Jadi kondisi manipulasinya dibikin sedemikian rupa sehingga kamu yang bersalah padahal kamu yang korban. Mbak, kalau gitu dalam ilmu psikologi manakah yang lebih berat, kekerasan fisik atau psikis sebetulnya? Lebih berat kekerasan psikis karena biasanya orang itu sampai nggak confidence dan kehilangan jati dirinya, membuat dia jadi bertanya-tanya. Misalnya Haikal adalah seorang dokter gitu ya dan seksolog gitu. Terus tiba-tiba misalnya kamu dalam kondisi toksik, kamu jadi akan mempertanyakan, ini sebenarnya apa sih gunanya aku hidup ya? Aku ini berguna nggak sih jadi seorang dokter? Atau aku misalnya ya, aku dalam kondisi aku ini guna nggak sih aku jadi psikolog? Aku pasanganku sendiri kok seperti ini ya, gimana ya aku mau nanganin orang lain? You question your sanity a lot gitu. Itu pasti di gaslighting, ada manipulatif. Jadi dampak psikologisnya itu lebih jangka panjang karena kamu sampai nggak kepengen hidup. Bukan pengen bunuh diri, kadang-kadang orang tuh takut untuk bunuh diri, tapi nggak kepengen hidup. Terus dia tuh tidak punya semangat untuk melakukan apapun yang biasanya dilakukan, untuk bangun pagi, untuk bekerja, karena dia merasa tidak good enough selalu untuk pasangannya gitu. Kalau dapat pasangan yang kebetulan memang gaslighting, manipulatif, apalagi narcissistic personality disorder ya, itu paling parah sih. Nah Mbak, ini kalau kita ngomongin kekerasan secara psikis ya, mungkin mungkin kalau sekarang ini mungkin laki-laki kalau ingin melakukan tindak kekerasan fisik mungkin udah lebih takut lah karena kan itu lebih fisik kan. Ada buktinya lagi. Betul. Nah, jadinya lebih ke psikis. Nah, mungkin dalam kondisi saat ini terutama bagi mereka yang kalangan ekonominya mengalami penderitaan saat ini atau yang mungkin kalangan rentan miskin, itu kan jadinya karena ini mungkin bukan salah suami sepenuhnya, karena kan suami kena PHK lah atau pendapatannya kurang sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kadang-kadang mungkin pasangannya, istrinya
apakah memang karena dia menuntut suaminya atau karena takutnya saya sebagai laki-laki juga merasa kok kenapa yang cowok tuh disalahin itu loh. Oke. Kan? Nah, pertanyaan ini kayak telur sama ayam ya, mana duluan ya? Gitu. Gini, kalau menurut aku ini adalah salah ketidakmampuan dua-duanya mengkomunikasikan kondisi stresnya, ya. Jadi kenapa laki-laki sering disalahkan? Karena laki-laki di dunia ini, Haikal, dibesarkan dengan kondisi patriarki, di mana mereka itu kalau mereka mengungkapkan perasaan mereka dianggap lemah atau merasa diri lemah. Iya, salah budaya juga sih gitu ya. Nah, jadi kondisinya gimana? Ya kita tahu aja misalnya gini, misalnya secara seksologi gitu ya. Kalau misalnya ada laki-laki stres gitu ya, ketika dia pulang, dia langsung bangunin istrinya gitu, langsung mah dinas mah gitu sekarang juga gitu ya. Without actually minta merangsang dulu apa segala macam. Pulang jam 2 pagi, stres minta sana. Kenapa? Karena kebanyakan laki-laki kan kita tahu suka merasa bahwa ya kalau dia stres, salah satu pelampiasan yang dia anggap seperti cinta itu adalah seks kan gitu. Nah ini kondisi-kondisi ini yang membuat beberapa istri kalau curhat sama saya bilang, aduh Mbak Zoya semalam tuh aku merasa kayak dipakai doang sama suamiku. Dipakai tuh gimana gitu. Ya aku merasa kayak dipakai aja karena suamiku pulang-pulang kayaknya dia lagi stres deh. Nah jadi mesti gimana? Kondisinya adalah gini, pada saat suami mengalami stres, biasakan ketika pulang jangan langsung minta seks gitu ya. Biasakan untuk bercerita dulu. Mungkin ya ada kebanyakan laki-laki apalagi yang dia tidak suka terhadap pekerjaannya, dia nggak mau kan bercerita. Aduh gue sebel sama kerjaan gue gini. Karena dia merasa kalau aku komplain, toh aku masih mau kerja di situ gitu. So I don't want to do that. Nah yang bisa dilakukan adalah gini, sayang hari ini I have a bad day. Aku hari ini like sangat capek gitu ya, sangat lelah, I feel so stress gitu ya. Aku boleh nggak dipeluk dulu gitu. Nah, keadaan kayak gini kan sama aja bahwa ya pada saat kamu stres, kamu butuh cinta gitu ya. Tapi cintanya ini kadang-kadang diartikan oleh laki-laki sebagai seks. Makanya laki-laki tidak terbiasa mengungkapkan stresnya dengan cara pulang langsung minta hubungan seks malam-malam gitu misalnya. Nah kita jangan cut lagi proses itu gitu. Mungkin kalau laki-laki bercerita takutnya dianggap lemah kali ya. Exactly. Nah, gimana caranya bercerita tanpa merasa lemah? Cuma bilang aja, I'm so tired hari ini gitu ya. I need your support. Nah, sebagai suami istri kita omongin, nah pada saat aku bilang aku butuh support kamu, peluk aja aku boleh nggak gitu. Jadinya nggak membuat juga terlalu gengsi buat laki-lakinya. Dan perempuan biasanya itu kan sebenarnya perempuan itu gimana ya, kepo itu sebenarnya karena mereka tuh sayang, mereka tuh pengen bisa memberikan affection gitu kepada si suami. Cuma kan suami suka tidak jujur juga ya. Gitu. Nah, jadi semua yang kecil-kecil sebelumnya itu numpuk bubrak gitu di sini jadi satu. Jadi yuk kalau misalnya kita sama-sama ketemu di tengah pada saat pandemi ini untuk mengurangi yang namanya kekerasan. Misalnya dengan apa? Kalau misalnya aku sedang stres karena kondisi ini, coba duduk, tarik napas dulu panjang-panjang. Kadang-kadang sebaiknya jangan bicara pada saat sedang sangat-sangat marah. Ambil waktu untuk bernafas gitu, karena as a doctor you must be know kan detak jantung kita itu pasti akan mengikuti nafas kita. Makanya kalau lagi marah suruh bilang napas hitung sampai 10. Itu emang bener. Ya begitu hitung dari 10 kortisolnya juga nggak akan menghentak-hentak gitu kan ya. Begitu kita nafas, kita udah tenang, tanya sama diri kita, oke, aku siap nggak ya ngomongin ini? Aku siap nggak ngomongin ini dengan istriku? Aku siap nggak ngomongin ini dengan suamiku gitu. Jadi memang perlu ada waktu untuk duduk dan bilang gini, capek ya gitu. We're so stressed, man. Iya gitu. Itu nggak akan bikin kalian jadi pasangan yang hancur loh gitu. Itu the more you honest about each other situation, the more you are willing to to be a team. Kita kan perlu jadi tim sekarang, makanya supaya nggak jadi transaksional lagi gitu. Jadi kayak ayo dong gitu, bantuin aku dong gitu ya, make me strong dan segala macam gitu. Nah Mbak, kalau yang tadi laki-laki yang suami melampiaskan stresnya dengan langsung mengajak istri melakukan hubungan seksual tanpa adanya rangsangan di awal, tanpa foreplay, apakah ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Sebenarnya iya, kekerasan di dalam keluarga. Ingat nggak, ini sebenarnya
jadi pasal yang paling bermasalah dan didramatisir oleh kebanyakan orang karena salah ngerti. Thank you karena for statusnya asking this suami question. istri kan. Exactly. Iya kan. Tapi kadang-kadang istri itu suka komplain kayak kalau seperti itu pelakuannya. Tapi karena hubungan suami istri jadinya anggapnya ini biasa aja, bukan suatu pelecehan gitu loh. Benar iya, bukan sebuah kekerasan, exactly. Nah, kalau coba bayangin, udah dalam keadaan stres, terus lagi pandemi juga, kan tambah meledak kan. Baru orang ngerti, oh pantesan ya kemarin pas penghapusan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kenapa diajukan gitu loh syarat ini ya karena ini gitu loh. Jadi sebenarnya bukan mau menghukum si suami, tapi untuk bisa lebih concern dulu gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang saya sih bukannya mau nyindir-nyindir beberapa oknum tertentu, tapi ada juga yang suka bilang gini, paling banyak tuh di YouTube aku tuh suka bilang gitu, kan kalau misalnya suami tidak mau, istri tidak mau melayani suami, paginya dilaknat malaikat. Nah yang perempuan bales, iya kalau misalnya tidak mau dicumbu dulu, itu juga kamu dilaknat oleh malaikat. Betul. Kan, iya kan? Karena emang ada aturannya gitu loh, ada fungsi foreplay dulu. Nggak bisa langsung penetrasi gitu. Exactly. Jangan cuma ngasih doang, jangan cuma ngasih yang membela kamu, tapi jangan lupa kamu juga dilaknat malaikat kalau kamu nggak mencumbu dulu istrimu. Karena gitu. Tujuannya untuk mendapatkan kepuasan bersama, bukan suami doang. Exactly. Ya kan? Gitu. Ya kan tujuan seks kan ada 3. Satu adalah reproduksi, ya kan? Reproduksi ya, tapi nggak semua orang punyalah kemampuan itu. Misalnya tidak ada ini saran reproduksi pun masih ada 2 loh. Satu rekreasi untuk menikmati satu dengan yang lain, satu relasi. Nah, suka lupa yang relasi. Kalau rekreasi kan bisa cuma having sex. That's all. Tapi kalau kita bahas relasi gitu ya, relasi itu juga adalah soal membina, merasa dicintai. I feel sexy, my husband make me feel sexy, my wife make me feel sexy gitu. Itu yang kita cari kan. Oke. Ya ini sangat menarik sih memang. Karena memang mungkin kalau di barat mungkin mereka sudah aware bahwa ini termasuk suatu kekerasan pelecehan seksual dalam rumah tangga ya. Tapi kalau di kita mungkin belum begitu ini Mbak ya, seperti itu. Nggak semua atau di gimana? Barat juga begitu sih gitu. Makanya kayak salah satunya nggak usah jauh-jauh di Singapura kan juga bukan barat sebenarnya. Di Singapura udah ada loh peraturan ini kekerasan dalam rumah tangga. Saya punya teman psikolog klinis. Maggie itu di Singapura. Dia tuh bilang ke saya, Joy, tahu nggak di Singapura itu ada loh undang-undang seperti di RUU PKS gitu, di mana undang-undang ini melarang suami memaksakan penetrasi pada istrinya gitu, misalnya in the middle of nothing atau hanya untuk mendapatkan seks karena mereka sedang stres dan sebagainya gitu. Jadi ini bukan masalah di penjaranya, tapi ini masalah untuk memperingatkan suami untuk hey slow down, cobalah dicumbu dulu meskipun kamu ada butuhnya. Women also have a needs gitu ya. Perempuan juga adalah makhluk seksual, terangsang juga dan segala macam. Ya kalau dua-duanya bahagia ya kenapa enggak sih gitu. Iya, setuju sih Mbak. Nah Mbak, ini kalau misalnya saya mau nanyanya kebalikan Mbak, dan ini mungkin mewakili suara para laki-laki ya. Apakah hanya perempuan saja yang rentan terkena KDRT? Bagaimana dengan laki-laki? Oh sure, laki-laki juga rentan terhadap KDRT. Nah sayangnya kekerasan pada laki-laki itu agak susah mau dilaporinnya di mana, ya, iya kan? Kalau pergi ke kantor polisi, cuma ada ini yang unit untuk wanita dan anak, tidak ada buat laki-laki, gitu. Makanya yuk laki-laki dukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena kamu dibela di sana, gitu. Tapi secara psikologi emang ada. Jadi sekitar tahun 2017 itu 2016 atau 2017 ya saya lupa. Saya itu sampai presentasi di Sespima Polri ya, karena saya diminta sama waktu itu ada anggota polisi yang lagi sekolah dan akan membuat seminar. Seminarnya itu adalah saya berbicara mengenai male rape, pemerkosaan pada pria. Selain yang menjalankan seminar ya, ada ya saya nggak usah sebut, adalah oknum anggota DPR yang menertawakan saya.
gitu ya. Dan ada beberapa orang yang menertawakan saya, bilang gini, laki-laki mah mau diperkosa. Yakin, justru pada saat diperkosa, ya, laki-laki itu mengalami pengkhianatan. Jadi kayak gini, laki-laki yang melaporkan diperkosa itu ngerasa kayak gini, dia bilang, Mbak, saya itu merasa seperti saya dikhianati oleh kelamin saya sendiri, gitu. Karena gini, kalau kelamin itu dirangsang, ya kan, baik vagina maupun penis, kan dia pasti, kalau penis akan ereksi. Betul. Vagina itu akan mengeluarkan lubrikasi. Iya. Terlepas dari gini, berapa banyak deh, misalnya kalau perempuan ya, berapa banyak perempuan yang melakukan hubungan seks dengan suaminya tanpa rasa sekalipun, tapi tetap bisa lubrikasi. Dan gak fair kalau datang ke polisi, misalnya ya, ada beberapa oknum polisi yang ketika datang masih bilang gini, kan ini basah ya, berarti gak apa-apa, lukanya gak terlalu banyak kok, kan misalnya lagi di visum kan, lihat lukanya gak terlalu banyak. Saya bilang gak fair, itu kan adalah reaksi biologi, sama juga laki-laki. Dia bilang gini, saya gak suka mbak, saya gak mau sama orang ini, bisa aja dia maksa saya, tapi memang ini perempuannya seks predator dan manipulatif luar biasa ya. Pokoknya dia mau berusaha supaya dihamilin sama nih laki-laki. Jadi ya pokoknya long story short, saya nggak mau terlalu vivid di sini, serem banget gitu. Jadi dia pokoknya dipakai segala cara untuk ngurung si laki-laki ini. Jadi dibikin mabok dan segala macam. Jadi hati-hati ya kalau yang dibikin mabok. Kan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tahu-tahu kamu udah ada di rumahnya dia gitu ya. Dia ngerangsang dengan segala cara supaya si laki-lakinya itu dia mau bikin ejakulasi gitu ya. So laki-laki ini mau ngelapor aja nggak bisa, dan yang dia pikirkan hanyalah bunuh diri gitu setelah itu gitu. So it's hard karena benar tuh Miss Gigi, seks itu soal rasa gitu. Jadi banyak di Indonesia, aku suka bilang gini nih Haikal, banyak laki-laki ya bisa bikin anak tapi nggak bisa bikin enak kan gitu. It's penting kan. Perempuan juga gitu, banyak yang bisa bikin anak belum tentu juga enak gitu. So laki-laki sampai sekarang jadi tidak mendapatkan perlakuan yang setara ketika terjadi kekerasan seksual, apalagi pemerkosaan. Makanya waktu lagi kita bahas, ingat nggak kejadian Reinhard Sinaga? Ingat. Aku ya gitu, bukannya aku mau jahat ya, amit-amit deh gitu ya. Aku tuh agak bersyukur itu terjadinya di Inggris bukan di Indonesia. Kebayang nggak sih, ada 200 laki-laki ya, dan sebagian besar laki-laki, misalnya 80% laki-laki yang menjadi korban Reinhard Sinaga itu adalah laki-laki heteroseksual. Not even a gay. Karena dia, si Reinhard Sinaga kan adalah seksual narsistik, jadi dia ngerasa, wah keren gue kalau gue bisa menguasai gitu loh. Bisa menguasai si laki-laki yang heteroseksual sekalipun. Kalau homo gampang menurut dia, ya kan? Tapi kalau heteroseksual bisa ditidurin sama dia kayak gitu, itu adalah kebanggaan tersendiri buat dia. Kebayang gak sih kalau misalnya mereka-mereka itu ada di Indonesia, siapa yang mau nolong? Dijudge apa enggak? Kayaknya bakal nggak ngelapor, Mbak. Kayaknya sih. Right? Mau nolong juga mau gimana? Kebanyakan orang di sana aja di Inggris yang langsung dikasih konseling semuanya itu tuh sampai sampai dikasih konseling, terus banyak dari mereka yang berusaha dicegah supaya nggak bunuh diri. Jadi dampak psikisnya berat juga. Berat. Bayangin laki-laki bilang gini, kok bisa sih, kok aku bisa nggak kerasa, aku kok bisa nggak kebangun gitu ya. Ini kenapa? Gimana aku bisa nggak ngerasain apa-apa sama sekali gitu kan ya. Aku ditidurin sama orang ini. Kan gimana lu nggak merasa lemah, padahal lu lagi dalam keadaan tidak berdaya. It's okay dong, lu lagi powerless. Coba di sini penanganannya kayak gimana. Kita belum ada undang-undang buat laki-laki loh. Betul. Ayo laki-laki, dukung undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tapi Mbak Zoya, misalnya nih laki-laki itu mengalami pelecehan seksual oleh perempuan. Ini Mbak Zoya cukup sering nggak mendapatkan klien seperti ini? Maksudnya gimana sih perasaannya gitu loh? Kalau pelecehan agak susah batasannya ya Haikal. Tapi kalau kekerasan misalnya ada pemerkosaan ada, cuma nggak ada yang sampai sekarang nggak mau ngelapor gitu. Mereka takut banget dibully bahkan sama petugas misalnya kepolisian dan segala macem. Nah misalnya kayak gini deh. Betul ya. Haikal pernah tahu nggak ada Twitter yang cukup ngotot, kayaknya dia di Instagram juga ada Siska E atau
Siska E ya kalau nggak salah namanya di Instagram itu cukup beken beberapa waktu lalu yang kalau pernah lihat prank terhadap ojol, jadi dia pakai handuk gitu, terus kayak gitu begitu ojolnya datang dia buka handuknya sementara dia naked gitu kan ya. Nah banyak orang yang mengatakan itu adalah pelecehan seksual. Dan ada beberapa kali misalnya dia pesan room service gitu, terus abis itu dia setubuhi si laki-laki yang ini room service, tapi karena dia seksi dan sensual gitu dianggap wah berarti dia nggak ini dong, dia nggak melakukan pelecehan gitu kan ya. Sebenarnya itu kan adalah pelecehan, tapi masalahnya pas dia membuat video itu dia bilang sama si ojolnya ini gitu bahwa aku akan bikin video ya, termasuk dia sering nih dia sering naik ojek online atau dia misalnya naik yang mobil online itu ya, taksi online gitu, dia naik taksi online terus dia misalnya cuma pakai BH sama baju yang tipis sekali atau yang sangat terbuka. Dia pernah pakai short sangat pendek gitu dan pakai tank top, udah gitu payudaranya dia gesek-gesekin ke si ojolnya gitu. Tapi dia bilang saya mau masukin ini ya ke YouTube atau ke Instagram atau itu saya lupa gitu. Semuanya dapat persetujuan. Jadi kan kita nggak bisa bilang itu sebenarnya harassment gitu. Tapi harassment juga banyak, kayak misalnya ada salah satu presenter di salah satu TV swasta gitu ya, itu juga dia cewek, lalu dia sebenarnya lagi pokoknya orang dikasih misalnya ya ada bapak-bapak dikasih duit 1 juta boleh belanjain apa aja gitu ya di pasar gitu, itu acaranya kayak gitu. Nah terus ada satu kali dia bikin kocokan kue, tahu kan tuh yang buat bikin yang sekarang lagi tren dalgona kopi atau apa itu. Nah terus kocokan itu dia bercandain, dia bilang ini ke bapak-bapak itu sambil dia begini, nih bapak mau dikocok juga apa enggak? Astaga. Terus bapak-bapaknya itu udah tua sampai shock gitu. Buat aku itu pelecehan loh pada laki-laki iya sih, itu. betul. Iya kan? Iya. Gitu, cuma mungkin nggak banyak laki-laki yang juga ngeh atau sadar pada saat dia dilecehkan gitu. Dan kalaupun mau ngelapor, mereka ngerasa cemen banget sih gue ngelapor. Iya, gitu. Padahal laki-laki juga bisa dilecehin loh. Iya. Dan kayaknya gitu. Apalagi ya, kekerasannya yang paling sering tuh banyak laki-laki yang suka dimaki-maki gitu sama istrinya. Iya. Kalau biasanya kalau laporan yang paling sering gitu ya, mereka mengalami kayak merasa emasculating gitu ya, merasa aduh gue kayak berasa dikebiri sama istri gue gitu ya, misalnya hari demi hari dari hal-hal yang kecil gitu ya, misalnya kayak misalnya bosi gitu, punya pasangan yang bosi yang ngatur-ngatur gitu, terus atau ada juga pasangan yang istri yang berusaha mengatur segala sesuatunya buat si laki-lakinya sampai dia aduh nggak merasa berguna banget gitu, padahal kadang-kadang istrinya hanya mau berbuat yang terbaik, tapi ya komunikasi yang nggak sehat ini kan bikin orang jadi nggak paham ya, nggak nyangka ternyata kita sudah mengkebiri pasangan kita secara psikologis tanpa sengaja gitu. Dan sebetulnya apa sih Mbak yang menghambat komunikasi ini? Maksudnya dulu sebelum nikah lancar komunikasinya kan, tapi begitu udah menikah kok tiba-tiba terhambat ya? Apa karena udah berbeda egonya, dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai ibu rumah tangga, atau gimana sih? That's right, benar banget. It's all about ego. It's about gengsi gitu. Maksudnya for some reason ya gitu. Ini yang menyebabkan kenapa kalau ada orang bisa kumpul kebo ya. Kumpul kebo nggak keren banget ya, tinggal bersama. Misalnya dia living together for like 7 years, 8 years, 10 tahun bisa tuh adem tinggal bersama, peraturannya oke. Tapi begitu dia nikah 8 tahun tinggal bersama, nikah cuma 2 tahun cerai. Surat nikah ini membuat dia tahu bahwa you have to be responsible person. Dan tiba-tiba gitu gara-gara surat nikah ini mereka punya ide, punya konsep berlebihan gitu tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab gitu, yang sebenarnya harusnya dibahas sebelum menikah gitu. Iya, dan memang pernikahan adalah sebuah institusi. Tapi kenapa ketika pasangan ini menikah, jadi benar-benar menganggap pernikahan adalah sebuah institusi yang memang membuat mereka menjadi kaku. Tidak seperti dulu. Iya, exactly. Ya kan? Yang salah satunya tuh gini Haikal, yang kayak misalnya begitu nikah, terus nggak mau kencan lagi. Iya kan? Jadi begitu nikah, terus dia gitu, ya udahlah kita udah nikah, ngapain sih kita mau kencan lagi berduaan, gitu. Terus tahu-tahu meskipun belum punya anak, ya
Omongannya adalah omongan tagihan, cicilan gitu. Iya, betul. It's so hard gitu ya. Kalau misalnya kita terus-terus ngomong kayak gitu kan kita capek gitu. Gimana kalau misalnya, kenapa sih kita nggak terus ngomongin tentang cinta, bagaimana membuat kamu bahagia, gimana supaya aku juga bahagia, baru nikah udah ngerencanain, setiap anniversary kita mau ngapain ya gitu. How to do something special seperti waktu kita pacaran. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya dari semua ini supaya kita juga selama masa PSBB ini kita bisa bertahan, yuk kita rekindle all the love yang pernah kita punya, semua effort yang pernah kita lakukan pada saat pacaran, yuk kita bawa ke pernikahan ini gitu. Jadi pada saat aku capek, aku akan bilang sama suamiku, atau saat aku capek, aku bilang sama istriku, kok capek ya kita begini ya yang, iya, udah mana keadaannya nggak jelas sampai kapan. Tapi one thing for sure, di antara ketidakpastian ini, kita adalah tim gitu, kan keren gitu. Apakah nanti kita bisa, nggak tahu, tapi selama kita sama-sama, aku yakin kok kita bisa gitu. Itu aja sebenarnya ya. Betul. Whatever is done. Memang kayaknya penting sih Mbak, bagi ya entah itu sekolah atau orang tua harus bisa menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah institusi, tapi bukan berarti membuat kalian menjadi terpenjara dengan yang namanya itu, pernikahan itu gitu loh. Jadi mesti begini, peranan ini, peranan itu gitu loh. Benar. Nah, kalau gitu, apakah dalam pernikahan itu harus ada kesetaraan gender? Oh my God, you are so right. Exactly. Betul nggak? Kalau nggak ada kesetaraan gender, orang akan merasa terintimidasi. Laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki. Begitu ada ketidaksetaraan gender, ya akan ada pressure power gitu ya, akan ada manipulasi gitu ya, akan ada pemaksaan kekuasaan di sana gitu, terhadap laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, itu bisa terjadi. Jadi memang inti dari semua ini adalah kesetaraan gender. Begitu kita merasakan kesetaraan gender, I think apapun yang kita lakukan, kita akan baik-baik aja ya gitu. Kecil ya gitu. Tapi sebenarnya begitu kita merasa terintimidasi gitu ya, kita ngerasa bahwa misalnya nih ketidaksetaraan gender, contohnya kayak apa sih? Kayaknya bahasa kita berat banget gitu misalnya. Contoh ketidaksetaraan gender nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perempuan ngerasa, oh gitu ya, karena aduh kalau perempuan itu gitu, berarti aku harus jadi kayak pembantu, aku harus ngurusin ini, aku ngurusin itu gitu ya. Betul. Nah, jangan langsung main diambil kesimpulan begitu. Tanya dulu sama suami, inikah yang kamu harapkan waktu kita menikah dulu? Atau kalau kamu keberatan, pernah nggak dikomunikasikan sama suami? Misalnya, aku nggak sanggup deh yang kayaknya kalau ngurusin ini semua, boleh nggak ada pembantu untuk ngurusin apa gitu kan ya? Atau misalnya aku butuh bantuan dong gitu. Kalau misalnya suami bilang ini, sayang aku nggak bisa ngebantu, aku bener-bener pengen urusin nikah gitu. Boleh nggak aku bayarin pembantu? Kamu mau pembantu yang kayak apa? Kalau yang kayak begini harganya sekian, kalau aku sih kayaknya cuma bisa keluar sekian. Kan itu jadi, oh dia mau bantuin aku loh ngasih solusi gitu. Karena kebanyakan perempuan juga suka menolak bantuan dari suami ya, abis itu ngomel-ngomel sendiri juga, jangan gitu ya. Gitu. Nah, laki-laki gitu juga jangan berasumsi terhadap peran. Kan kita gini nih, kalau kita nikah biasanya gini. Misalnya dulu ketika saya menikah, saya di rumah misalnya adalah biasanya yang ngatur uang adalah ibu saya. Saya menikah dengan laki-laki yang biasa ngatur duit adalah bapaknya. Runyam nggak kita kalau menikah? Runyam. Betul. Karena dia akan berasumsi bahwa dia yang harus ngurus duit, sementara saya berasumsi saya yang harus ngurus duit. Yang enak adalah kita omongin, yang mau ngurus duit siapa nih? Duitnya buat apa nih? Gitu, pembagiannya berapa nih? Ya kayak kantor mau merger gitu. Iya sih. Gitu. Di satu sisi ya, jadi kalau urusan seks, duit gitu ya, cinta itu memang bakal bikin runyam. Tapi kalau ada kesetaraan gender, kita tidak pernah berasumsi, kita bertanya. Kita mau bangun gimana ya? Visi misinya rumah tangga ini apa? Supaya kita berdua happy gitu. Kita mesti bikin apa gitu supaya kita berdua sama-sama bisa ngejalanin ini sampai ke depan gitu. Iya, apalagi di masa PSBB ini biasanya kan tugas istri bertambah kan, karena namanya anak sekolah juga, belajar di rumah kan, kemudian mesti belanja juga kan, mesti mungkin kalau dia bekerja di rumah juga, jadi makin nambah perannya kan. Jadi memang sebetulnya mesti ada kesetaraan jangan gender, diasumsikan. Gitu. Jadi pada saat pembagian tugas di rumah,
Coba jangan mikirnya pakai ego, tapi mikirnya dulu, oke, ini anak mesti ada di kelas ini. Boleh nggak kalau misalnya di saat ini apa misalnya gitu ya, aku yang bagian ilmu sosial, banyak kalau misalnya soal matematika dan segala macam kamu deh gitu kan ada ya biasanya gitu. Betul, ya. Gitu. Nah, aku lihat keluarga-keluarga yang berhasil gitu. Jadi ada mamanya jago banget matematika, sementara yang urusan IPS-nya itu kayaknya bapaknya. Terus mereka bagi dua gitu untuk nemenin anaknya belajar gitu. Dia pada saat matematika ya kamu urusan mama, oke? Kalau saat ini. Nah kalau saat bahasa Inggris misalnya mamanya, nanti papanya tuh urusan misalnya agama sama apa gitu, you know? Nah kalau ada kayak gitu enak. Tapi kita jadi duduk nih, this is our new routine. Kita mau bikin jadwal apa? Termasuk orang tua juga ajak anaknya komunikasi. Nah kita bikin jadwal ini ya supaya anaknya nggak stres juga kan, kayak wah gue harus ngikut nih mau nggak mau nih daripada gue nanti runyam gitu misalnya, don't do that gitu. Tapi ajak anak-anak juga membuat jadwal bersama supaya ada struktur. Ketika ada struktur, stresnya akan makin tenang, kortisol akan kalem tuh. Oh, kamu akan baik-baik saja. Kamu sudah membuat pembicaraan ini, kamu sudah membuat struktur. Besok pandemi memang masih tidak, karena gini, di antara banyaknya ketidakpastian, yuk buatlah sesuatu yang pasti, yang konkret. Betul. Gitu, untuk ngurangin stres. Jadi memang hubungan yang baik itu adalah hubungan suami istri, tapi yang memang mereka adalah sahabat, teman. Yes. Iya nggak sih? Dan tim, mesti tim. Iya, setuju sih Mbak. Iya kan sama kayak panitia acara, kalau kita panitia acara yang satu kebanyakan kerja, pasti kan marah-marah gitu. Panitia kan harus ada pembagian tugas yang jelas. Ya kita anggap aja kita adalah tim yang sama sedang menghadapi keluarga ini lewat dari pandemi gitu. Tapi Mbak, masalahnya kan kembali ke budaya kita ya. Budaya kita kan memang mungkin tidak semuanya bisa beradaptasi dengan kesetaraan gender. Ya nggak sih? Yes. Iya. Nah, orang yang tidak bisa beradaptasi dengan kesetaraan gender merasakan akibatnya sekarang kan. Gitu. Iya, betul. Ketika kamu tidak menghargai itu gitu ya, kamu malah terjadi kekerasan. Akhirnya yang nggak bahagia siapa? Sebenarnya kesetaraan gender itu bukan hanya tugas feminisme gitu ya. Ya memang ketidaksetaraan gender ini adalah ini adalah akibat dari budaya patriarki gitu ya. Memang kita mau perangi sama-sama. Tapi yang merasakan keburukan dan kebaikannya itu bukan kaum feminis gitu, tapi kita semua gitu. Kenapa kita perlu kaum feminis? Sebenarnya bukan untuk berteriak-teriak atau untuk membenci laki-laki, there's no gitu. Tapi the real feminism itu adalah memperjuangkan kesetaraan gender sebenarnya. Jadi bukan, wah ini perempuan marah-marah nih karena nggak ada laki-laki yang mau sama dia kali, kurang kasih sayang kali. No, it's not gitu. The real feminism itu adalah kesetaraan gender. Dan kita juga makin butuh banyak laki-laki yang pro-feminis gitu. Artinya laki-laki yang menyadari bahwa peran itu harus dibagi, harus dibicarakan. Karena kalau soal ego, perempuan juga punya ego kan. Betul. Cuma ada yang egonya tidak kuat gitu, ada yang egonya melemah, ada yang juga tidak mau memperjuangkan, atau ada yang manipulatif juga, sama aja kan gitu. Ya, kalau kita tidak nyari jalan tengah ya sampai kapan kita akan suffocating loh gitu ya. Cuma tinggal nunggu lama sebentarnya aja Haikal dalam relationship kan. Relationship ini gak berhasil, gak ada kesetaraan gender, aku mau tetap berkuasa, cari relationship yang lain. Sampai kapan? Iya sih. Sampai kita kehilangan orang yang kita cintai, sampai kehilangan orang yang spesial, ya sedih kan? Iya. Dan kayaknya kalau saya berusaha mengambil benang merahnya, salah satu penyebab orang bercerai karena itu tadi. Ego, karena tidak bisa, gender tadi. Karena merasa dia sebagai suami mesti dipenuhi haknya, istri mesti ada kewajiban apa kepada suami, jadinya ya saling menuntut kan. Saya kasih hack relationship ya buat yang semua yang mendengarkan ini. This is inspired by Haikal nih, gara-gara pembicaraan tadi. It's actually bener. Jadi sebenarnya gini, caranya mencintai suami adalah dengan menghargai dia. Gitu. Laki-laki tuh kalau dibilang I love you biasa aja, nggak akan kelepek-kelepek. Tapi kalau misalnya bilang makasih ya sayang, kamu udah nyari duit buat kita semua, kamu udah jadi kepala keluarga, kamu udah jadi imam buat keluarga ini, itu adalah penghargaan yang buat laki-laki tuh I love you, I love you, I love you gitu.
Tapi kalau perempuan itu disayang, dia butuh kata-kata I love you, dia butuh afirmasi setiap hari, dia butuh tahu bahwa dia itu dicintai dan disayang. Jadi kalaupun laki-laki memberikan emas 1 kilo, bukan berarti selama 1 bulan nggak salah bilang I love you gitu ya. Tetap perempuan itu butuh penghargaan, butuh kasih sayang gitu. Dan ungkapan kasih sayang itu penting banget buat perempuan. Kalau laki-laki butuh penghargaan. Jadi untuk mencintai antara laki-laki dan perempuan, ya memang bedanya seperti ini gitu. Wow, ini sangat menarik Mbak. Soalnya perbincangan kita yang sangat menarik. Jadi semuanya terungkap lah, mulai dari gender ya, kemudian juga pernikahan dan sebagainya. Dan atau lagi nih Mbak, sejauh mana tiap orang itu punya me time meskipun dia sudah lama menikah. Apalagi di masa PSBB seperti ini, kan susah tuh buat meluangkan waktu me time-nya. Berasa ini ya? Gimana? Oke. Please, yuk bikin me time. Jadi me time itu bisa jadi misalnya jangan diganggu-gugat, misalnya dalam satu rumah sekalipun, misalnya udah sekarang kamar boleh punya kamu aja selama 2 jam. You can do whatever that you want 2 hours without me, without anak-anak gitu. Aku akan ngurusin anak-anak, kamu... terserah kamu mau ngapain, tapi pokoknya jangan ganggu-gugat dia selama 2 jam. Nanti gantian, anak-anak dijaga oleh istrinya, suaminya yang diem-diem aja gitu di situ. Maksudnya, terserah dia mau ngapain. Dia mau nge-vlog kayak sama temennya, dia mau nge-zoom kayak gitu, atau dia cuma mau baca buku atau nonton TV, atau main game, just don't ganggu-gugat. Itu perlu banget, karena tanpa itu kalian semua stresnya akan makin tinggi, akan saling menyalahkan. Tahu-tahu udah berantem, pengen cerai untuk hal yang nothing gitu. Kamu berisik banget makan supnya, kamu ribut banget sih ininya, kamu napasnya terlalu besar. No, jangan cerai over those small things gitu. Penting banget me time, bener banget. Oke, Mbak. Tips Mbak, ini kayak penting nih. Kita semua mesti mendapatkan tips, apalagi yang belum menikah atau mau menikah. Ini tipsnya gimana Mbak? Silakan Mbak Zoya. Kalau yang belum menikah, itu sekali lagi saya mau ingatkan untuk cobalah lihat kekurangan pasangan kalian dan bayangkan kalian akan terkarantina bersama dengan orang ini 24/7, kuat apa enggak ngadepin kekurangannya. Jangan cuma terima kelebihnya aja. Buat yang sudah menikah, coba lihat situasi ini. Jadi pada saat kalian stres, pada saat pandemi ini, gunakan untuk duduk berdua dan bilang, capek ya. Jadi harus kita ungkapkan ke unek-unek kita dengan pasangan. Nggak perlu ada solusi saat itu juga, tapi kita harus ngerasa dijaga oleh pasangan kita, oleh istri kita, oleh suami kita. Nah, ketika kita bicara kayak gitu, terus baru kita melakukan pertanyaan ini yang, so apa yang bisa kita lakukan ya sayang untuk bertahan sama-sama gitu. What can I do for you? What can you do for me gitu. Biar adil. Jadi itu memang kesetaraan gender yang sesungguhnya. Betul. Jadi memang tetap penting komunikasi juga Mbak ya. Mesti memang benar-benar open minded lah ya seperti itu. Dan me time jangan lupa me time is like wajib. Oke Mbak Zoya, thank you banget Mbak. Ini sangat-sangat meaningful, sangat-sangat berbobot banget topik kita malam ini. Dan tentunya sangat berguna bagi kita semua. Oke Mbak Zoya, thank you ya. Ngobrol ini seru. Sama-sama Mbak. Do you wanna dance?